kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Waduh, 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 airnya mati. Waduh, gimana ini? Eyang belum mandi, dan sebentar lagi Eyang harus sapa anak-anak Joel Kids. Aduh, nanti aku kan jadi kurang dong, kurang ganteng. Aduh, gimana ini? Halo Eyang, ada apa nih? Kok Eyang pakai handuk gitu? Bawa baskom pula. Wah, iya nih David dan Darren. Eyang belum mandi, airnya mati. Padahal sebentar lagi harus sapa anak-anak Joel Kids. Beres Eyang, Eyang mandi di sekolahan David aja. Ada airnya kok. Lagian deket dari sini, buruan Eyang Hiro. Ah, sip deh kalau gitu. Eyang pergi dulu ya. Eits, nanti yang sapa anak-anak Joel Kids siapa ya? Kita siap Eyang Hiro. Yang penting Eyang mandi dulu aja ya. Nanti kita yang sapa anak Joel Kids. Wah, kalian memang mantul. Eyang pergi dulu ya, David dan Darren. Iya Eyang. Darren, kita sapa langsung teman-teman Joel Kids ya. Shalom teman-teman Joel Kids. Teman-teman Joel Kids, pasti semua sudah mandi kan? Sekarang kita sama-sama memuji Tuhan dulu. Sementara nunggu Eyang Hiro mandi. Hahaha. Yuk Darren, semuanya berdiri. Go! Here we go, Joel Kids. Joel Kids presents. Let's praise and worship Him with all our heart and strength. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran.
Darren, Eyang Hiro belum kembali. Kita lanjutin aja ya. Let's go David. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan yang menyediakan kuasa-Nya beri kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan menyediakan kuasa-Nya beri kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. David, Darren, wah, gaya nari kalian keren loh. Tadi Eyang lihat. Eyang sudah seger. Oh pasti David. Thank you ya David dan Darren. Untung ada kalian yang bantuin Eyang Hero dan kasih tahu Eyang. Jadi Eyang bisa mandi. Nggak apa-apa Eyang. Bukankah kita harus saling membantu ya Eyang? Betul. Pinter kalian. Buat apa jadi orang merdeka tapi kalau tidak mau membantu orang lain? Kalau begitu, Eyang kasih tebakan nih buat kalian. Siapakah tokoh proklamator kita? Adik-adik Joel Kids, kalian juga boleh jawab ya. Di kolom komen, nanti yang betul Eyang kirimi hadiah ya. I know Eyang. Mereka adalah Soekarno-Hatta. Yes, betul Darren. Eyang jadi ingat perkataan Bapak Muhammad Hatta.
Apa itu Eyang Hiro? Perkataannya adalah kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Maksudnya gimana itu Eyang? Nah, biar lebih gampang, kita buka aja di Galatia 5 ayat 13. Coba semua keluarin Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. David dan Darren, kalian keluarin HP kalian ya. Eyang, sudah ketemu. David, kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 13. Bunyinya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Good. Ayatnya panjang ya. Ketika kita menjadi orang yang merdeka, artinya itu adalah kesempatan kita untuk melayani orang lain karena kasih. Oh, oke. Note Eyang. Eyang punya pengalaman ya? Pasti dong, kan Eyang punya resep jitu. Kalian mau dengar? Iya, kita kita mau. mau. Adik-adik Joel Kids juga mau denger kan? Duduk yang rapi ya. Mainannya ditaruh dulu. Sama dengerin ya. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, apa kabarnya nih kalian semua? Luar biasa. Iya dong ya, karena nih kita habis merayakan kemerdekaannya Indonesia. Yang keberapa tahun deh adik-adik? Yang ke 78. Wah, seru banget ya kemarin. Ada yang ikut lomba 17 Agustus enggak? Oh, banyak ya yang ikut. Adik-adik, kemarin Kak Adel juga ikut lomba 17 Agustusan. Salah satunya Kak Adel ikut lomba jalan sehat. Wah, itu seru banget adik-adik. Kak Adel seneng banget karena di situ kita jalan-jalan keliling kompleks. Kita sambil memuji Tuhan, sambil berdoa buat Indonesia. Terus nih, setiap ada orang yang lewat, kita langsung sapa sambil bilang, "Pak, Bu, merdeka!" Gitu adik-adik. Terus nanti bapak ibunya langsung sambil tersenyum juga bilang, "Merdeka!" Tapi ngomong-ngomong soal merdeka nih adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau bukan cuma Indonesia loh yang merdeka, tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga sudah merdeka dari ribuan tahun yang lalu. Sejak kapan, Kak? Sejak momen di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita dari dosa. Nah adik-adik, kita udah sering belajar ya di sekolah. Kalau dulu sih Kak Adel namanya PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nggak tahu nih kalau kalian namanya masih sama atau sudah berubah adik-adik. Tapi di mata pelajaran itu kita belajar ya sejarah kemerdekaan Indonesia ya kan. Kita tahu nih perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia untuk membuat Indonesia merdeka. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, bahkan banyak pahlawan yang gugur. Makanya adik-adik, bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan dengan apa? Membangun Indonesia dengan luar biasa sampai sekarang ini, supaya perjuangan para pahlawan untuk membuat Indonesia merdeka itu tidak sia-sia. Bagaimana dengan kita adik-adik? Untuk memerdekakan kita semua dari dosa, ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang mau mengorbankan nyawanya buat kita semua. Padahal kita yang berdosa ya, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya disalib. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita semua.
Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita, hanya untuk memerdekakan kita dari dosa. Sekarang setelah kalian dengar bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, adik-adik, apa pilihan kalian? Yang pertama, apakah kalian mau tetap hidup dalam dosa? Atau yang kedua, kalian mau hidup melayani orang lain, mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus? Mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kalian bilang, Kak, aku mau dua-duanya, boleh enggak, Kak? Hari ini aku berbuat dosa deh, tapi besok aku janji aku melayani orang lain deh, Kak. Aku mau mengasihi orang lain. Adik-adik, nggak bisa ya. Karena apa? Karena kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Jadi kalian harus pilih salah satu. Nah, kita mau bahas ya. Yang pertama, hidup dalam dosa. Adik-adik tahu enggak hidup dalam dosa itu apa sih, Kak? Ada yang tahu? Kak kasih tahu ya adik-adik, hidup dalam dosa artinya melakukan dosa berulang-ulang dan tidak bertobat sepenuhnya. Contohnya nih, kalian marah-marah sama orang tua atau sama guru di kelas. Kalian tahu itu salah. Terus kalian udah minta maaf sama mama papa, udah minta maaf sama guru kalian. Tapi besoknya diulangi lagi. Itu namanya hidup dalam dosa, adik-adik. Atau ada lagi nih, misalnya kalian pulang sekolah, langsung main game sampai malam, sampai ketiduran. Kalian ndak baca Alkitab, ndak berdoa. Terus kalian ngomong, berdoa sama Tuhan, Tuhan maafin ya kemarin aku kecapean habis main game, besok aku janji deh aku baca Alkitab. Tapi besoknya dia tinggal main game lagi, adik-adik, gak baca Alkitab lagi. Itu namanya melakukan dosa berulang-ulang ya adik-adik. Itu hidup dalam dosa. Nah adik-adik, tahu gak akibatnya apa kalau hidup dalam dosa? Tahu gak? Adik-adik, Kak Ade kasih tahu ya, sorga dan neraka itu nyata adik-adik. Bukan cuma cerita dari kakak sekolah minggu yang kalian dengar setiap minggu ya. Itu nyata adanya adik-adik. Kalau kalian ingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga adik-adik, dia bilang dia mau menyiapkan rumah di sorga untuk anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus malah sukanya berbuat dosa, hidup dalam dosa, buat Tuhan Yesus sedih terus, kira-kira tempat kita di mana ya adik-adik? Di mana? Kak Adel nggak usah kasih tahu ya, karena Kak Adel yakin adik-adik Jakit nih yang lagi nonton di rumah pasti sudah tahu jawabannya. Tapi Kak Adel berdoa adik-adik, kita semua nanti bisa ketemu bareng-bareng di sorga dan punya kehidupan kekal di sorga. Nah yang kedua, kita mau belajar melayani orang lain dengan kasih. Tapi Kak, itu aku harus gimana Kak melayani orang lain dengan kasih? Emangnya apa Kak itu? Nah adik-adik, simpel aja deh. Kalian ingat gak hukum kasih? Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu kasih gimana Kak?
Hayo, tahu ndak lagunya Joel Kids yang Kasih? Coba yang tahu di rumah kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kasih itu sabar dan tidak cemburu, kasih itu murah hati. Terus lirik selanjutnya apa adik-adik? Kasih itu sopan, selalu rendah hati, kasih itu memaafkan. Nah, itu adik-adik kasihnya untuk orang lain yang bisa kita lakukan. Jadi apa? Kalau misalnya nih kita pengen orang lain sabar sama kita, berarti kita juga harus sabar sama orang lain. Kalau kita pengen orang lain baik sama kita, berarti kita juga harus belajar berbuat baik sama orang lain. Simpel deh adik-adik. Kalau misalnya nih kalian lapar, ya kan? Pasti kalian kan langsung minta makan kan sama mama kalian mungkin atau sama kakak kalian. Pokoknya biar kalian gak lapar lagi. Tapi pernah gak sih kalian terpikir kalau ada orang lain yang kalian lihat lagi kelaparan? Pernah enggak kalian tergerak hatinya untuk kasih mereka makan? Nah, itu adik-adik yang mau kita pelajari hari ini. Seperti judulnya, Cares Other. Artinya apa? Kita mau belajar punya hati yang peduli sama sesama, peduli sama orang lain. Jadi bukan tentang diri kita sendiri ya adik-adik, tapi kita mau belajar. Kita punya hati di mana kita ketika kita melihat orang lain, kita punya hati yang penuh sama belas kasihan. Kita mau melayani mereka, kita mau mengasihi mereka. Seperti teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita tahu ya adik-adik banyak cerita di Alkitab di mana Tuhan Yesus melayani banyak orang. Baik orang terendah sekalipun adik-adik, Tuhan Yesus tetap kasihi dan Tuhan Yesus tetap layani. Nah adik-adik, seperti temanya nih peduli sesama, Kak Ada jadi ingat ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa adik-adik. Dia mau berdiri buat satu kota. Ada yang tahu enggak siapa? Depannya A, belakangnya M. Ada yang tahu? Iya, Abraham adik-adik. Waktu Abraham tahu nih bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena dosanya yang begitu besar adik-adik, Abraham mau berdiri buat kota Sodom dan Gomora. Abraham tawar-menawar sama Tuhan adik-adik supaya Sodom dan Gomora tidak jadi dimusnahkan. Pertama Abraham bilang, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora? Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora karena 50 orang itu. Akhirnya Abraham menawar lagi, Tuhan, kalau 45 orang gimana Tuhan? Terus tawar lagi, Tuhan, kalau 40 orang gimana? Tuhan, kalau 30 orang gimana? Tuhan, kalau 20 orang gimana? Sampai akhirnya yang terakhir adik-adik, Tuhan, apabila hanya ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora? Dan akhirnya adik-adik, setelah Abraham menawar sama Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, kalau aku dapati 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan melenyapkan kota itu. Tapi kita tahu ya adik-adik, kisah selanjutnya ternyata Tuhan tidak mendapati 10 orang benar ada di kota Sodom dan Gomora adik-adik.
Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora kena hujan belerang dan api. Tapi adik-adik, yang mau Kak Adel tekankan hari ini adalah si Abraham ini yang luar biasa loh adik-adik. Jangankan tawar-menawar sama Tuhan, kita tawar-menawar sama mama aja kadang takut ya adik-adik. Misalnya nih, kita mau beli jajan atau mau beli mainan, kita minta mah boleh gak minta 5.000 aja. Terus nanti naik lagi, mah jangan marah ya, kalau 10.000 boleh gak? Takut gak adik-adik? Masih takut ya. Apalagi ini Abraham adik-adik, dia berani loh, dia rela, dia berdiri buat kota Sodom dan Gomora, dia tawar-menawar sama Tuhan. Walaupun nih adik-adik, sebenarnya Sodom dan Gomora mau diselamatkan atau tidak, itu gak ada pengaruhnya sama Abraham. Abraham akan tetap selamat adik-adik, tidak terpengaruh apa-apa. Tapi Abraham punya hati yang peduli sama sesama. Dia peduli sama kota Sodom dan Gomora adik-adik. Jadinya apa? Dia mau berdiri buat kota Sodom dan Gomora. Hari ini Kak Adel berdoa, ada hati yang mau melayani sesama, melayani orang lain dengan kasih, diturunkan buat kita semua. Gak mudah ya adik-adik, apalagi kadang kita mikir, Tuhan kan aku yang lebih butuh, Tuhan aku tuh maunya dilayani, bukan aku yang melayani. Tapi Kak Adel mau ajak kita semua hari ini minta sama Tuhan supaya kita punya hati yang peduli, yang mau melayani sesama dengan kasih. Setiap kalian bangun pagi, kalian coba selipkan satu kalimat di dalam doa kalian. Tuhan, apa yang harus aku perbuat buat orang lain hari ini? Dan percaya adik-adik, hidup kalian pasti akan diubahkan. Lebih enak memberi adik-adik daripada meminta. Lebih enak kita melayani daripada dilayani. Anak-anak Tuhan akan selalu memberikan dampak yang baik, dampak yang positif buat orang lain. Mau ndak mulai hari ini kita belajar, kita yang memberikan dampak yang baik buat orang lain. Sehingga adik-adik mungkin ya ketika kalian ketemu sama orangnya lagi kelaparan, tiba-tiba kalian kasih makanan, kalian cuma bilang, ini berkat buat kamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tiba-tiba ternyata orang itu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Apa Anda senang kalian adik-adik? Dan Kak Adel yakin Tuhan dan malaikatnya di sorga juga pasti bersuka cita. Yuk mulai hari ini Kak Adel mau ajak sesuatu yang berbeda hari ini. Kak Adel mau kasih challenge buat kalian semua nih yang nonton di rumah. Kak Adel gak tahu ya kalian tuh dari kota mana aja, atau hanya dari Semarang aja, atau ada yang dari luar kota adik-adik. Tapi dimanapun kalian berada, hari ini kalau kalian lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Adel mau kasih challenge. Mau ndak kalian memberikan sesuatu buat orang lain hari ini? Mungkin sesuatu sesimpel kalian punya roti di rumah, kalian kasih ke orang lain. Atau kalian punya mainan, terus kalian kasih ke orang lain. Atau kalian cuma punya uang yang gak banyak jumlahnya, kalian mau kasih ke orang lain. Atau apapun itu yang Tuhan gerakan di hati kalian, Kak Adel mau ajak untuk hari ini kita mau lakukan tindakan, kita mau berbagi sama orang lain. Siapapun itu adik-adik, mau orang yang kalian kenal, atau keluarga kalian, saudara kalian, atau mungkin orang yang ada di jalanan adik-adik, bebas. Yang penting hari ini
kalian berdoa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau belajar, aku mau melayani orang lain dengan kasih, aku mau mengasihi orang lain. Tuntun aku ya Tuhan. Mau semuanya? Mau ya? Kak Ade berdoa benar-benar kalian lakukan dan Kak Ade percaya itu akan membawa dampak yang besar buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, Kak Ade sudah selesai nih firman-Nya hari ini tentang cares other. Kita mau peduli sama sesama kita. Kak Ade berdoa firman hari ini masuk ke dalam hati kalian semua, karena ini adalah pesan Tuhan buat kalian semua anak-anak Tuhan yang sangat dicintai sama Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Ade mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pesan-Mu, buat firman-Mu untuk setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, dan pilihan kami Tuhan bukanlah hidup dalam dosa, tapi kami mau belajar melayani orang lain dengan kasih seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami ini benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang didapati mengasihi orang lain Tuhan. Bahkan orang-orang lain di luar sana Tuhan, ketika melihat kami, orang itu akan melihat bahwa ada pribadi Kristus, pribadi-Mu yang ada di dalam hidup kami, dan hidup orang lain itu akan diubahkan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terus bicara Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami ini setiap harinya terus menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. David dan Darren, jadi kita tidak boleh egois, tapi kita juga harus peduli dengan yang lain. Iya Eyang, kalau gitu aku mau berdoa buat teman-teman Joel Kids supaya bisa peduli dengan orang-orang lain. Dan aku juga mau berdoa buat bangsa Indonesia supaya ada kasih di bangsa ini, tidak ada lagi perpecahan, yang ada kesatuan dan saling tepo seliru. Kalian sudah pinter-pinter. Yang Hero bangga sekali dengan kalian. Adik-adik Joel Kids, kita berdoa sama-sama ya. Shalom teman-teman. Hari ini bersama Jos dan Joy. Hari ini kita mau mendoakan untuk bangsa kita dan kota kita. Yuk kita menyembah Tuhan. Kau yang mendengar setiap doaku, Engkau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Tuhan yang mendengar setiap doaku.
Yesus, hari ini kita mau berdoa untuk kota Semarang. Tuhan, berkati kota Semarang biar tidak ada kejahatan. Berkati kota Semarang biar adanya kebaikan dan banyak yang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kota Semarang biar selamat, tidak ada bencana lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami berdua mau memberkatkan bangsa Indonesia biar tidak ada lawan, tidak ada kota lain yang mau merebut kota kita. Biarlah Semarang dan kota kita bisa berlanjut dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, Semarang dan Indonesia diberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bye-bye. Dadah. David dan Darren, Eyang kasih challenge lagi ya. Siap, Siap, gerak, Eyang. Eyang. Coba kalian gambarkan anak-anak yang saling bersatu berdoa buat bangsa Indonesia. Deren, kita lihat Uncle Drew aja ya. Betul David, pasti gambar Uncle Drew bagus. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali Uncle Drew bisa bertemu lagi dengan adik-adik semuanya. Dan bulan-bulan ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita semua punya tugas adik-adik, yaitu berdoa untuk Indonesia. Siapa nih yang di rumah sudah berdoa buat Indonesia? Wah, luar biasa banget. Nah, hari ini kita akan menggambar anak yang sedang berdoa. Berdoa buat siapa? Buat Indonesia. Adik-adik sudah siap? Siapkan kertas seperti ini. Jangan lupa pensil, penghapus, spidol, dan juga krayon untuk mewarnai. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai sama-sama. Pertama kita ambil pensilnya. Nah, seperti apa Uncle Drew? Pertama kita akan gambar huruf U seperti ini. Kita akan gambar wajahnya dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian bisa? Wah, luar biasa. Sekarang kita kasih telinganya. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kita gambar rambutnya adik-adik ya. Kita dari sini, kita bisa gambar seperti ini. Adik-adik bisa? Wah, luar biasa sekali. Sekarang kita gambar untuk rambutnya. Nah, ini adalah anak perempuan yang sedang berdoa buat Indonesia. Tapi anak laki juga berdoa ya. Kemudian kita bisa gambar matanya. Matanya dipejamkan ya adik-adik. Kita gambar alisnya seperti ini. Kita beri hidung dan mulutnya. Seperti ini adik-adik. Kalian bisa, kalian boleh tambahkan pita di sini. Oke, sekarang kita beri leher sini. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian tangannya sedang berdoa. Bagaimana Uncle Drew? Kita buat lingkaran seperti ini dulu. Bisa. Kemudian, nah kita buat seperti ini nih. Nah, seperti jari tangan yang dilipat. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, bisa. Nah, adik-adik bisa ya?
Wah, yang bisa. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu kita akan gambar dia sedang berdoa di atas tempat tidur. Nah, kita buat seperti ini aja ya. Bisa? Wah, kalian luar biasa. Ini ada selimutnya nih. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian siapa nih yang sudah ya? Nah, terus kita beri bantalnya. Bantalnya seperti ini aja. Nah, adik-adik bisa? Wah, luar biasa sekali. Nah, adik-adik, dan sekarang kita gambar. Kita buat garis seperti ini. Nah, di sini ada pintu kamarnya, kita garis lurus dari atas. Wah, seperti ini. Kita bisa kasih. Nah, ini ada kusennya. Kemudian kita gambar ada apa di sini ya? Oh, jendelanya. Nah, adik-adik bisa nggak ya? Dan kemudian kita gambar di sini jamnya yang gede. Jam berapa kira-kira adik ya? Wah, Uncle Drew, kalau saya berdoanya setiap jam 5 pagi. Wah, luar biasa. Kita kasih tulisannya ya. Nah, seperti ini. Wah, luar biasa. Dan sekarang waktunya kita menebalkan. Ambil spidolnya. Dan kita mulai tebalkan pelan-pelan saja ya adik-adik. Nah, sekarang tebalkan lagi. Garis-garis yang ada. Jendelanya. Oh, jamnya jangan lupa Uncle Drew. Ya. Jangan sampai lupa jamnya. Wah, adik-adik, gambarnya sudah selesai. Dan saatnya kita mewarnai. Tunggu dulu, seperti biasa. Krayon. Krayonnya datang adik-adik. Nah, sekarang kita akan warnai bersama-sama. Yang pertama, Uncle Drew akan mewarnai wajahnya terlebih dahulu. Ambil warna krem seperti ini. Dan kita mulai warnai adik-adik. Mulai dari wajahnya dulu ya. Wah, siapa nih adik-adik yang ada di rumah yang suka berdoa buat Indonesia? Coba kasih komen di bawah. Berkata, Uncle Drew, aku suka berdoa buat Indonesia. Di sekolahku suka berdoa buat Indonesia. Kami semua suka berdoa buat Indonesia. Nah, kalian boleh tulis di komen di bawah ini. Kalian sedang berdoa buat bangsa Indonesia. Wah. Oke. Sekarang kita warnai rambutnya dulu. Oh, bajunya dulu ya. Bajunya kita pakai warna pink merah muda. Nah, seperti ini.
Kalian boleh berikan yang pink yang lebih tua supaya warnanya bisa lebih bagus ya. Kita campur aja ya adik-adik semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita warnai rambutnya. Rambutnya warna apa ya? Bagaimana kalau kita kasih warna orange saja? Waduh, Uncle Drew rambutnya kok warna orange. Biar menyala rambutnya keren. Kita warna orange seperti ini. Mungkin yang berdoa asalnya dari Amerika. Kita campur warnanya seperti ini. Oh, kenapa dari Amerika berdoa buat Indonesia ya? Wah, mungkin ada yang tinggal di sana kali ya. Kita warna seperti ini rambutnya. Dan pitanya kita kasih warna biru muda. Jadi deh adik-adik semuanya. Wah, seorang anak yang sedang berdoa buat bangsanya, buat kotanya. Wah, Uncle Drew percaya adik-adik yang ada di rumah juga suka berdoa buat Indonesia, buat kota kita masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, dan kalian selesaikan warnanya. Kalian boleh posting di IG Joel Kids. Nanti Uncle Drew akan kirimkan hadiah buat adik-adik semuanya. Oke? Jangan lupa berdoa buat Indonesia. Merdeka! Dadah! Bagus gambar kalian. Pastilah Eyang Hero, kan kita ikutin arahan dari Uncle Drew. Oh, pantes. Eyang ulang ayatnya sekali lagi ya, supaya kalian selalu ingat kalau kemerdekaan ini diisi dengan melayani orang lain dengan kasih. Iya, Eyang. Sama-sama ya. Galatia 5 ayat 13. Bunyinya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So, care Care others. others. Merdeka! Merdeka! Merdeka!